Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Siregar, mahasiswi Stikes Harapan Ibu Jambi, program studi farmasi. Kali ini saya akan membuat tugas video mata kuliah praktikum kimia bahan alam dengan judul maserasi. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu maserasi dan bagaimana cara melakukan maserasi. Maserasi adalah metode penyarian zat aktif dengan cara perendaman selama 3 hari. Maserasi ini adalah cara penyarian yang sangat sederhana dengan cara merendam serbuk simplisia dengan cairan penyari. Bahan yang digunakan dalam maserasi yaitu 1. Simplisia. Yang kedua, bahan penyari berupa etanol 96%. Alat yang digunakan 1. Neraca digital, 2. Botol atau bejana yang tertutup. Cara melakukan maserasi. Pertama, kita siapkan simplisia. Yang kedua, kita timbang simplisia sesuai dengan berat yang kita inginkan. Ketiga, kita rendam simplisia dalam etanol 96% sampai simplisia terendam semua. Keempat, biarkan simplisia selama 3 hari. Dan setelah 3 hari kita lakukan penyaringan. Lalu dimaserasi dengan cara dirotari. Didapatkanlah ekstrak yang kental. Simpan ekstrak yang kental di tempat yang gelap. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenti Dia, mahasiswi Stikes Harapan Ibu Prodi Farmasi dengan mata kuliah Praktek Kimia Bahan Alam. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang cara fraksinasi. Yang pertama, fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolorannya. Cara kerjanya, kita siapkan bahan dan alat. Bahan berupa ester kental, aquades, N-hexan, dan etil asetat. Alatnya berupa timbangan analitik, cawan penguap, penangas air, spatula, corong pisah, dan gelas ukur. Kemudian kita timbang ekstrak kental sebanyak 5 gram, lakukan ekstrak dengan 30 ml air hangat, siapkan corong pisah dan tempatkan pada statif. Kita ambil sebanyak 30 ml N-hexan, dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian tutup corong pisah, kocok beberapa kali, diselangi dengan membuka tutup corong untuk mengeluarkan udara. Kemudian diamkan beberapa menit hingga terjadi pemisahan. Pemisahannya menjadi 2 fase. Yang pertama, fase N-hexan berada di atas dan fase air berada di bawah. Pisahkan fase N-hexan dengan menggunakan pipet. Tempatkan ke dalam corong dalam beker gelas. Kemudian kita ambil sebanyak 30 ml larutan etil asetat, dimasukkan ke dalam corong pisah, tutup corong pisah, kemudian kocok beberapa kali, diselangi dengan membuka tutup corong untuk mengeluarkan udara. Kemudian kita diamkan beberapa menit hingga menjadi pemisahan. Pemisahannya menjadi juga 2 fase. Fase etil asetat berada di atas, fase air berada di bawah. Pisahkan fase etil asetat dengan menggunakan pipet. Tempatkan ke dalam beker gelas. Kemudian tempatkan fase air ke dalam beker gelas juga. Maka kita peroleh 3 fraksi. Yang pertama fraksi N-hexan, yang kedua fraksi etil asetat, dan ketiga fraksi air. Demikianlah penjelasan saya sedikit tentang fraksinasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ikwanti dari program studi farmasi semester 4, perwakilan dari kelompok 1 praktikum kimia bahan alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotari evaporator. Anda perlu memahami alat laboratorium yang satu ini sebelum menggunakannya.
Pengertian rotari evaporator sangat erat kaitannya dengan proses evaporasi. Terdiri dari dua suku kata, yakni yang pertama rotari bisa diartikan berputar atau berotasi. Yang kedua evaporator mengacu kepada alat yang digunakan untuk proses evaporasi atau penguapan. Fungsi untuk memisahkan suatu pelarut atau solvent dari sebuah larutan sehingga akan menghasilkan ekstrak dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat atau sesuai kebutuhan. Prinsip pada dasarnya alat ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber waterbed dan energi gerak diperlukan untuk memutar rotasi labu alas bulat. Detail mengenai prinsip kerja rotari evaporator perlu saya jelaskan dalam bentuk studi kasus saja. Misalnya, kita ingin melakukan proses ekstraksi daun semu rambat dan mendapatkan ekstrak senyawa alkaloid. Anggaplah pada proses preparasi dan maserasi kita menggunakan alkohol 70%. Dengan proses yang berulang kali hingga mendapatkan larutan yang siap diekstraksi dengan rotari evaporator. Selanjutnya bagian-bagian pada rotari evaporator. Yang pertama itu ada labu alas bulat, salah satu bagian pada rotari evaporator yang digunakan untuk menampung larutan yang akan dievaporasikan. Bentuk labu ini memiliki alas bulat karena akan direndam pada water chamber bed. Bagian mulut tabung ini memiliki bentuk khusus sehingga bisa dipasang pada main unit yang berfungsi untuk memutar namun tetap kedap udara. Yang kedua ada water chamber bed yang digunakan untuk menampung air. Air yang dipakai ialah aquades. Water chamber bed ini digunakan untuk pemanasan labu alas bulat, memiliki panel operasional yang digunakan untuk setting suhu chambernya. Yang ketiga ada labu penampung atau receiver vase. Wadah yang digunakan untuk menampung uap pelarut yang menguap karena suhu atau proses pemanasan di water chamber. Yang keempat itu ada kondensor dan vakum. Bagian kondensor akan terhubung ke pompa vakum untuk menurunkan suhu uap, sehingga bisa terjadi proses kondensasi dan tertampung di labu penampung. Yang kelima, main unit merupakan bagian utama dari rotari evaporator. Terdapat frame penyangga, panel operasional, dan tuas-tuas lainnya yang bisa digunakan untuk mengatur ketinggian handle labu alas bulat. Panel operasional pada main unit bisa digunakan untuk mengatur suhu chamber, ketinggian ataupun tekanan pompa vakum. Bagian jenis rotari evaporator memiliki panel operasional yang saling terhubung, namun pada jenis lainnya memiliki bentuk yang saling terpisah. Selanjutnya, cara menggunakan rotari evaporator. Yang pertama, siapkan sampel atau bahan atau cairan yang telah dipreparasi sebelumnya. Yang kedua, lepaskan labu alas bulat dan masukkan sampel ke dalam labu alas bulat sesuai dengan volume yang telah ditentukan. Pastikan Anda telah mencatat volume atau jumlah dari sampel di labu alas bulat. Yang ketiga, pasangkan kembali labu alas bulat ke main unit. Yang keempat, jika dirasa proses melepas dan memasang labu alas bulat cukup sulit, Anda bisa menghubungkan sumber daya terlebih dahulu, menyalakan power rotary evaporator dan meninggikan posisi alat. Yang kelima, isi chamber waterbed dengan air aquades dan setting suhu, misalnya suhu 60 derajat Celcius, sesuai dengan kebutuhan. Nyalakan waterbed. Turunkan posisi labu alas bulat sehingga air pada chamber bisa memanaskan labu alas bulat, namun tidak merendam terlalu banyak, hanya sedikit saja. Lalu yang ketujuh, setting kecepatan putaran dan metode putaran. Yang kedelapan, amati proses perputaran labu alas bulat. Jika terdapat kejanggalan seperti tidak simetris pemutarannya, maka perbaiki posisi labu alas bulat dengan menjepitnya. Yang kesembilan, nyalakan vakum untuk menurunkan tekanan karena proses pemanasan akan meningkatkan suhu dan tekanan. Yang ke-10, amati prosesnya apakah terdapat tetesan pelarut yang masuk ke dalam labu penampung. Proses evaporasi ini akan memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada suhu pada water chamber yang telah disetting sebelumnya. Pastikan Anda memahami tentang beberapa titik tidih dari masing-masing pelarut sebelum menggunakan alat ini.
Yang ke-11, setelah proses ekstraksi berakhir, silakan lepaskan labu alas bulat dan labu penampung dari main unit. Pastikan Anda telah mematikan tombol putaran dan waterbed. Hati-hati ketika melepas labu alas bulat. Jika dirasa cukup sulit dan panas, Anda bisa mengatur ketinggian terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, tips perawatan sederhana rotary evaporator. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan selain cara menggunakan rotary evaporator ialah perawatannya. Dengan perawatan sederhana, setelah menggunakan alat rotary evaporator, tentu instrumen yang satu ini bisa dalam kondisi prima dan siap pakai. Berikut adalah beberapa tips sederhana setelah penggunaan rotary evaporator. Yang pertama, tuangkan hasil ekstraksi dan pelarut lainnya ke tempat lain segera setelah proses berakhir. Yang kedua, bersihkan labu-labu penampung setelah penggunaan sehingga untuk penggunaan selanjutnya sudah siap pakai tanpa perlu mencuci terlebih dahulu. Yang ketiga, cek kembali setiap switch power dan pastikan dalam kondisi off setelah penggunaan. Yang keempat, jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, cabut kabel power dari sumber daya. Yang kelima, tutup rotary menggunakan plastik pelindung supaya tidak berdebu. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan memberikan video cara penggunaan rotary evaporator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair vakum atau bisa juga kita singkat dengan KCT. KCT merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan cara memisahkan ekstrak kasar menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana. Pemisahan tersebut memanfaatkan kolom yang berisi fasa diam dan aliran fasa geraknya dibantu dengan pompa vakum. Fasa diam yang digunakan dapat berupa silika gel atau aluminium oksida. Untuk cara kerjanya, pertama, alat kita bersihkan, kemudian kita keringkan. Setelah itu masukkan kapas ke dasar tabung. Itu berfungsi untuk menyangga agar silika tidak terjatuh. Kemudian timbang ekstrak kental yang digunakan, kemudian gerus bersama silika gel dengan perbandingan 1:1. Siapkan pelarut Progadien dengan perbandingan 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, dan 0:10. Kemudian isi tabung kolom dengan cara kering, kemudian masukkan fasa diam, tuang fasa gerak secara perlahan sampai semua fasa diamnya terbasahi. Kemudian perhatikan gelembung udara jangan sampai terbentuk. Nah, kemudian masukkan ekstrak yang telah digerus di atas tabung kolom, kemudian masukkan Progadien satu persatu ke dalam tabung. Kemudian alirkan fasa gerak dengan cara memutar keran di bagian bawah dan tampung cairan yang keluar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan terkait kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi yang sering disingkat dengan KLT. KLT adalah salah satu jenis metode pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Bicara tentang KLT tentu bicara pemisahan komponen, di mana alat yang digunakan adalah 1. Chamber, 2. yaitu thin layer atau lapis tipis yang umum digunakan yaitu plat silika, yang ketiga baku pembanding, keempat fase gerak yaitu pelarut yang cocok, kelima yaitu sampel berupa ekstrak. Langkah-langkah menggunakan kromatografi lapis tipis. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua,
thin layer, contohnya saya ambil plat silika, diberi tanda batas bawah dan atas, di mana tanda batas bawah digunakan untuk penotolan sampel dan baku pembanding. Plat silika yang telah ditotoli baku pembanding dan sampel dikeringkan, kemudian masukkan ke dalam chamber yang telah berisi larutan atau fase gerak yang telah dijenuhkan terlebih dahulu. Kemudian tutup chamber, tunggu beberapa saat sampai fase gerak berada di batas atas. Kemudian angkat plat silika, hitung RF-nya. Cara menghitung RF atau retention factor dengan cara menghitung jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh fase gerak, di mana dapat dilihat pada gambar RF sama dengan A per B. Semakin besar nilai RF, maka kepolaran komponen tersebut semakin rendah. KLT digunakan untuk mengetahui apakah sampel tersebut mengandung senyawa yang kita maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alvina dari program studi farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang KLT preparatif atau kromatografi lapis tipis preparatif. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut. Di antaranya ada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa zat padat atau zat cair, sedangkan fase gerak dapat berupa zat cair atau gas. Pada kromatografi ini, fase diam berupa lapisan tipis yang terdiri atas bahan padat yang dilapiskan pada permukaan penyangga datar yang biasanya terbuat dari kaca. Dapat pula terbuat dari plat logam atau polimer. Lapisan melekat pada permukaan dengan bantuan bahan pengikat, biasanya kalsium sulfat dan amilum. Penjalap yang umum dipakai untuk kromatografi ini adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Dua sifat yang penting dari fase diam ini yaitu homogenitas dan ukuran partikelnya. Ukuran partikel yang biasa digunakan adalah 1-2 mikro. Karena butiran halus memberikan aliran pelarut yang lebih lambat dan resolusi yang lebih baik. Fase gerak ialah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Jika diperlukan, sistem pelarut multi-komponen harus berupa satu campuran sederhana mungkin, yang terdiri atas maksimum 3 komponen. Pada kromatografi lapis tipis preparatif, cuplikan yang akan dipisahkan ditopolkan berupa garis pada salah satu sisi plat lapisan besar dan dikembangkan secara tegak lurus pada garis cuplikan, sehingga campuran tersebut akan membentuk beberapa pita. Pita ditampakkan dengan cara tidak merusak jika senyawa itu berwarna. Dan penyerap yang mengandung senyawa pita dikerok dari plat kaca. Kemudian cuplikan dielusi dari penyerap dengan pelarut polar. Cara ini berguna untuk memisahkan campuran reaksi sehingga diperoleh senyawa murni. Pengembangan plat KLTP biasanya dilakukan dalam bejana kaca yang dapat menampung beberapa plat. Keefisienan pemisahan dapat ditinggikan dengan cara pengembangan berulang. Tapi harus diperhatikan bahwa semakin lama senyawa berkontak dengan penyerap, maka semakin besar kemungkinan senyawa tersebut akan terurai. Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk senyawa tak berwarna, cara yang paling sederhana adalah dilakukan pengamatan dengan sinar ultraviolet. Beberapa senyawa organik bersinar atau berfluoresensi jika disinari dengan sinar ultraviolet gelombang pendek dan gelombang panjang. Jika dengan cara menyinari dengan sinar ultraviolet tidak dapat terdeteksi, maka harus dicoba disemprot dengan pereaksi yang membuat bercak tersebut tampak, yaitu pertama tanpa pemanasan, kemudian bila perlu dengan pemanasan. Dalam pemisahan senyawa organik selalu menggunakan pelarut campur. Tujuan menggunakan pelarut campur adalah untuk memperoleh pemisahan senyawa yang baik. Kombinasi pelarut adalah berdasarkan atas polaritas masing-masing pelarut.
sehingga dengan demikian akan diperoleh sistem pengembang yang cocok. Pelarut pengembang yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis antara lain N-heksana, karbon tetraklorida, benzen, kloroform, eter, aseton, etanol, metanol, dan air. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan dari saya dan penjelasan dari teman-teman saya. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.